Madrasah Hebat Bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Yuli Sulistyo, Sekretaris PMI Batu Selatan. Mohon izin di sini PMI Batu Selatan dan Madrasah Sanawiyah Negeri Batu Selatan berbagi ilmu. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ketua PMI Batu Selatan, Ibu Hajah Permanasari, Sarjana Sains, Magister Manajemen, Magister Bachelor of Arts. Pada kesempatan ini, PMI dan seluruh pengurus PMI berbagi ilmu untuk siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Negeri Batu Selatan, yang dimana PMI Batu Selatan berpesan kepada adik-adik siswa-siswi tetap semangat belajar di rumah aja selama pandemi COVID-19 ini berlangsung. Dan juga kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih juga kami ucapkan kepada kepala sekolah Madrasah Sanawiyah Negeri Batu Selatan beserta seluruh jajarannya yang memberikan kesempatan kepada PMI untuk berbagi ilmu. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan melalui pernapasan bagian atas sampai ke pernapasan bagian dalam seperti paru-paru, seperti gejala flu biasa yang orang kita sini bilang selesmaan. Dan juga coronavirus ini bisa menyebabkan kematian apabila kita tidak mencegah lebih cepat atau membiarkan di rumah tidak memberikan solusi. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Kemudian diberi nama SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau yang biasa kita sebut dengan COVID-19. COVID-19 termasuk dalam genus dengan floor elliptic dan sering berbentuk pleomorfik dan berdiameter 60 sampai 140 nanometer, sangat kecil sekali. Paru-paru adalah organ yang paling terpengaruh oleh COVID-19 karena virus ini sangat mengakses sel inang melalui enzim-enzim yang terdapat pada paru-paru manusia. Berdasarkan penyelidikan epidemiologi saat ini, masa inkubasi COVID-19 berkisar antara 1 hingga 14 hari dan umumnya akan terjadi pada 3 hingga 7 hari dengan gejala demam, kelelahan, dan batuk kering sering dianggap sebagai manifestasi klinis utama. Gejala seperti hidung tersumbat, pilek, sakit kepala, dan diare relatif jarang terjadi pada kasus yang parah. Sesak nafas atau kekurangan oksigen biasanya terjadi setelah 1 minggu setelah terpapar penyakit. Penyakit atau pasien dengan penyakit parah atau kritis mungkin mengalami demam sedang hingga rendah atau tidak ada demam sama sekali. Adapun perawatan terduga COVID-19, yang pertama terapi umum. Seperti dalam kondisi umum, istirahatkan pasien di tempat tidur, tingkatkan terapi suportif seperti banyak mengonsumsi vitamin C, protein tinggi, dan pastikan nutrisi yang cukup.
jaga keseimbangan air dan elektrolit untuk memelihara stabilitas kondisi tubuh. Hal yang paling penting, awasi dengan cermat tanda-tanda vital tubuh seperti tensi, nadi, suhu, bahkan pernapasan, dan juga kandungan oksigen dalam darah atau saturasi oksigen dan sebagainya. Perawatan terduga COVID-19 yang kedua yaitu lokasi yang sesuai dengan tingkat keparahan penyakit. Kasus terduga dan terkonfirmasi harus diisolasi dan ditangani di rumah sakit rujukan dengan kondisi isolasi yang efektif dan protektif. Kasus harus ditangani di ruang terpisah, sedangkan kasus yang terkonfirmasi dapat diterima dalam satu bangsal yang sama. Sedangkan untuk kasus-kasus kritis atau parah harus segera dirujuk ke Intensive Care Unit atau ICU. Dalam konteks tradisional Indonesia, pengobatan tradisional diarahkan untuk penguatan daya tahan tubuh, seperti untuk mencegah penularan COVID-19, kita diminta rajin cuci tangan, pakai masker, dan menghindari memegang wajah. Sudah sejak lama, jahe atau ginger dipercaya memiliki kemampuan untuk meredakan berbagai macam gejala penyakit seperti pilek, mual, radang sendi, sakit kepala, dan hipertensi. Fakta ini tercantum dalam edisi kedua Herbal Medicine, Biomolecular and Clinical Aspect. Herbal yang lazim dikonsumsi dengan madu ini menawarkan senyawa anti-inflamasi, termasuk antioksidan, zat yang melindungi tubuh dari kerusakan oleh radikal bebas. Pada proses pemulangan pasien yang memenuhi standar dapat dilepaskan dari isolasi atau dipulangkan dengan memenuhi kriteria antara lain suhu tubuh normal selama 3 hari berturut-turut, perbaikan gejala gangguan napas yang signifikan atau sudah mulai sembuh, dan juga ronsen paru yang menunjukkan absorpsi dan perbaikan lesi eksudatif akut yang nyata, serta hasil negatif dari tes asam nukleat patogen pernapasan selama 2 hari berturut-turut. Catatan penting setelah pemulangan yaitu rumah sakit rujukan harus meningkatkan komunikasi dengan layanan kesehatan primer di tempat tinggal pasien. Kasus pasien boleh pulang, dianjurkan untuk memonitor kesehatannya secara kontinu selama 14 hari. Memakai masker wajah, tinggal di kamar ruang tunggu berventilasi, mengurangi frekuensi kontak dengan anggota keluarga yang lain, bahkan masyarakat, makan sendirian, menjaga kebersihan tangan, dan menghindari kegiatan di luar ruangan karena status imunitas yang menurun dan berisiko terinfeksi patogen yang lain. Dianjurkan untuk kontrol pada minggu kedua dan keempat setelah dipulangkan. Demikian share ilmu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Negeri Barito Selatan yang tetap semangat belajar dari rumah dan semangat terus menjalani proses belajar meskipun saat ini pandemi belum usai. Kita semua berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu dan kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita bisa. Bersama 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 kita bisa.